Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, yang mana kita di sini membahas tentang Microsoft Word. Untuk mendalami Microsoft Word, jadi kita bahas tentang Microsoft Word-nya dan langsung kita lakukan pempraktekan. Jadi di sini saya akan share materinya. Nah, di sini kita bahas tentang ini. Nah, pendahuluannya terkait Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan pemrograman program pengolahan kata yang banyak dipakai saat ini dibandingkan dengan pengolahan kata lainnya seperti WordStar, AmiPro, WordPerfect, dan lainnya. Hal ini mempengaruhi beberapa faktor fasilitas yang disediakan, kemudahan menggunakan dalam menggunakannya. Hasil yang diperoleh juga merupakan salah satu faktor, tampilan yang menarik dan lainnya. Microsoft Word selanjutnya disebut dengan Microsoft 2010, bahkan sampai sekarang udah masuk ke yang terbaru ya, 2023, 21, 22, 23 ada. Merupakan pengembangan dari versi-versi sebelumnya. Ya, jadi lebih update terus, update terus. Intinya adalah aplikasi ini untuk pengolahan kata. Nah, ini cara masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kita mulai di sini cara aplikasinya, masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita bikin judulnya dan yang lainnya. Nanti kita langsung akan membahas tentang prakteknya ya. Nah, di sini ada beberapa elemen yang harus dipahami dalam jendela Microsoft Word. Yang pertama ada namanya tombol file ya. Ini tombol file, toolbar quick access yang di atas, title bar ini, tombol close, ini ribbon nih, semua ribbon ini ya. Jadi kita bisa lihat ribbonnya. Ini yang digaris adalah rule, di sini ada scroll, tombol view, zoom, dan status bar. Itu dia. Jadi ini beberapa ininya ya, keterangannya. Tombol file biasa di sini disebut dengan beberapa versi, bisa dilihat toolbar quick access, itu merupakan ada save, undo, repeat, dan yang lainnya. Title bar itu merupakan judul ya, dalam menentukan dia apa itu title bar ya. Tombol close ada juga ya kan, minimize juga masuk dalam bagian. Ribbon itu semua nanti akan kita gunakan di ribbon. Scroll bar itu juga berfungsi untuk layar kerja. Rule untuk mengakses dia scroll ke atas ke bawah juga bisa. Status bar itu bisa inserting point, halaman, section, dan yang lainnya. Tombol view juga nanti berfungsi untuk menampilkan seperti cetakan, full screen, dan yang lainnya. Control zoom juga bisa kita lihat. Nah, di sini ada minimize dan maximize the ribbon. Jadi the ribbon itu bisa dijadikan dia tetap ataupun tidak. Klik panahnya. Nah, backstage view ini di dalam file itu banyak, itu ada info. Bisa kita yang terbaru itu bisa juga kita masukkan AI-nya. Ya, jadi artificial intelligence-nya kita bisa masukkan di dalamnya. Nah, ini juga pasti mas quick access toolbar bisa diganti-ganti. Nah, untuk membukanya kita bisa bikin blank dokumen, kita bisa lihat blank dokumennya dan yang lainnya. Nah, ini juga untuk mengambil filenya, memodif file juga bisa dari portrait, landscape gitu ya, dan yang lainnya. Ini page layoutnya. Nah, ini bisa kita atur marginnya. Ada kotak dialognya juga di sini, bisa kita lihat. Menyimpan dokumen biasanya kita bisa save as. Nah, ini dokumennya. Save biasa juga bisa. Nah, auto recovery juga bisa kita bikin auto recovery.
tergantung versionnya, format lainnya ada. Nah, ini kalau mau dijadikan PDF bisa jadi PDF di sini ataupun nanti di format file ada namanya ekspor. Mencetak dokumen kita bisa atur sesuai dengan tampilan printnya. Nah, kita bisa cetak, panel print dan yang lainnya. Nah, cetak cepat juga bisa, quick print. Nah, jadi kita langsung masuk ke dalam prakteknya ya. Kita coba buka langsung saja, kita buka Microsoft-nya. Microsoft Word-nya kita coba buka. Oke. Nah, di sini, nah kita bisa coba share screen. Nah, ini tampilannya ketika kita masuk ke tampilan file, kita bisa lihat blank ada, welcome to Word, bisa juga single page, bisa langsung bold modern di zoom, snapshot, dan yang lainnya. Ada more template lainnya. Ah, nih. Kita bisa lihat mau kemana arah Word ini kita buat. Bisa. Jadi part invitation bisa. Habis itu kita bisa service invoice. Nah, untuk buat invoice juga ada. Ini yang terbaru ya, yang terbaru. Nah, ini banyak ya, macam-macamnya. Ada juga kita bisa bikin kayak kurikulum vitae atau kalender juga ada, proposal juga ada dan yang lainnya. Nah, coba ini kita bahas tentang blank ya. Nah, jadi di sini kita coba membuat sebuah kata. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, jadi di sini kalau kita mau memperbesar, kita bisa bold dulu. Boldnya ini kita bisa kontrol A langsung, ya. Kita bisa perbesar dia. Kita perbesarnya itu dengan begini, boleh. Kita pilih dia tulisannya. Nah, ya, bentuk tulisannya juga kita bisa atur seperti apa yang kita mau. Nah, Calibri boleh, yang standarnya Calibri, Times New Roman, dan yang lainnya. Kalau kita mau pakai hotkey-nya bisa Ctrl A, habis itu kita bikin kontrol, tapi dia yang tanda kurung ya. Ini kita memperbesar tanda kurung. Nah, begitu dia. Nah, kalau kita atur juga dia kita bikin misalnya seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin dia rata kanan, rata tengah gini seperti ini, ya kita pakai dia yang di paragraf, kita ambil yang center. Nah, kalau mau pakai hotkey-nya, kalau kita mau pakai hotkey-nya, dia kita bold tapi Ctrl C. Ya, sorry. Jadi di sini kita bisa langsung oh, Ctrl C-nya nggak berjalan ya. Oh, Ctrl E, sorry. Ctrl E. Jadi kalau dia mau apa, Ctrl E. Kalau kanan kiri rata, Ctrl J. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mau dia bikin tebal, lebih tebal, nah ini kita tekan ini boleh. Atau Ctrl B. Nah, ya, atau kita miringkan Ctrl I. Kita bikin dia garis bawah Ctrl underline, Ctrl U. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mau perbesar lagi, habis itu kita bikin dia, eh oke, seperti ini. Nah, jadi dengan begini kita bisa lihat. Nah, kalau kita mau warnai tulisan itu kita bisa pakai ini font color, tergantung. Tapi kalau mau yang ini, yaitu kita bisa warnai belakang dari tulisannya. Ya, itu dia.
Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kalau kita mau tambahkan sesuatu, kita masuk dari insert. Misalnya kita mau tambahkan tabel ya. Kita arahkan dulu kursor kita. Nah, kita tambahkan sebuah tabel. Nah, ini mau berapa banyak tabelnya bisa. 3 kali 3, 4 kali 5, semuanya bisa. Nah, kita menyesuaikan. Baru untuk ininya bisa kita atur ya. Nah, apakah ini lebih kecil lagi? Hmm. Nah, ini bisa kita atur tabelnya. Dari sini bisa. Nah, nah, jadi kita bisa atur sendiri. Kita bisa gambar, kita dan yang lainnya. Untuk mendesain tabelnya kita juga bisa atur. Dengan masuk tabel design, banyak cara, banyak bentuk. Ah, seperti ini bisa. Dan yang lainnya. Oke, kita nggak pakai tabel ya, kita hapus tabelnya. Selanjutnya kita bisa tambahkan gambar ya. This device bisa kita tambahkan sebuah gambar, terserah mau gambarnya apa. Picture, mana tahu ada gambar. Oh, di download ada gambarnya. Nih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk membuat format gambar itu dia rata atau ke tengah, kita bisa bikin dia seperti ini. Ataupun seperti ini. Ya, jadi kita bisa bikin dia bentuknya behind text ya. Yang mana behind behind text itu kita bisa bikin dia rata. Oke, atau formatnya juga kita atur. Itu dia positionnya bisa di atas, bisa di bawah, tergantung maunya di mana. Tapi kita bikin dulu formatnya behind behind text supaya kita enak kita atur dia nanti di sini. Ya, itu mau kita besarkan. Nah, ini bisa gambarnya kita buat sesuai dengan keinginan. Hmm, jadi ini kita kecilkan ya. Jadi jadi untuk itu kita bisa bikin dia warnanya seperti ini. Nah, mau seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Atau kita gambarkan lagi seperti ini juga bisa. Nah, ini desainnya bisa kita atur semuanya. 2 dimensi, 3 dimensi ini prisonnya mau kayak mana kita bisa punya. Tergantung. Nah, itu eh, eh, cara saja sebenarnya. Oke. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kelima. Terima kasih. Wabillahi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.